Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mengklaim hasil Big Data berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan pemilu 2024. Selain Luhut Panjaitan, klaim serupa pernah dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyebut dari 100 juta subjek akun di medsos sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu 2024 dan 40% menolak. Klaim atas hasil Big Data media sosial ini lantas dipertanyakan asal-usulnya. Apakah hasil Big Data tersebut benar-benar valid atau berpotensi memanipulasi informasi? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Selamat sore Pak Jazilul. Selamat sore Mbak Rifana, Pak Ismail Fahmi, apa kabar? Dan pakar media sosial sekaligus founder Drone Emprit, Ismail Fahmi. Selamat sore Mas Fahmi. Selamat sore Mbak Rifana, selamat sore Pak Jazilul. Oke, saya mau tanya dulu ke Pak Jazilul. Pak Jazilul, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sebelum Pak Luhut mengatakan klaim soal hasil Big Data, Ketua Umum Anda sudah pernah mengklaim dari hasil Big Data media sosial menunjukkan 60% mendukung penundaan pemilu, sisanya 40% menolak. Saya mau tanya, data Gus Ami atau Caimin ini sama dengan hasil Big Data yang diklaim oleh Pak Luhut? Sama hasilnya? Berasal dari sumber yang sama? Ya, tentu kami belum tahu persis Big Data mana yang dipakai. Karena saya juga bukan pakar Big Data. Big Data itu kan data. Dan data itu tergantung yang menganalisis. Misalnya begitu. Nah, tetapi setidaknya apa yang disampaikan oleh Pak Muhaimin mengatakan bahwa memang Big Data bisa dijadikan referensi. Itu penting, maksudnya gitu. Nah, siapa yang menganalisis, seperti apa digunakannya, itu tentu yang kita akan dalami gitu. Jadi usulan yang disampaikan Pak Muhaimin, selain ditangkap dari aspirasi yang berkembang, itu juga dari Big Data. Big Data yang mana? Saya juga belum tahu persisnya. Karena tadi data itu kan data tergantung Pak Muhaimin menganalisisnya. Dan siapa menganalisisnya, kan begitu. Dan untuk kepentingan apa. Pak Jazilul, saat Pak Muhaimin Iskandar menyampaikan hasil Big Data kepada teman-teman PKB di kantor DPP PKB, apakah kemudian dipaparkan sumbernya ini dari mana? Ketika kemudian Big Data menjadi referensi harus jelas dulu sumbernya. Ini sumbernya dipaparkan tidak dari mana? Tentu tidak ada yang mengharuskan karena Big Data selama ini belum menjadi bagian dari referensi yang harus digunakan kan. Selama ini kan lembaga survei atau referensi-referensi yang berkembang. Nah, Pak Muhaimin menurut saya lebih maju berpikir karena juga menggunakan Big Data sebagai referensi gitu. Nah, Big Data yang seperti apa tentu itulah yang perlu kita dalami secara bersama-sama. Karena apa? Karena setahu saya, kalau saya secara pribadi, itu saya tidak memahami dan saya tidak tahu persis Big Data dan cara menganalisis Big Data. Dari itu apa yang disampaikan oleh Pak Luhut kemudian terkonfirmasi kan, ternyata juga menggunakan Big Data. Masalahnya Big Data yang mana kan itu pertanyaannya. Nah, itu yang kita cari, Big Data yang mana. Perbincangan itu benar atau tidak kan ada pakarnya masing-masing. Saya Pak Luhut paham. bukan pakar, Pak Muhaimin bukan pakar data, kan begitu. Tampaknya ada kendala teknis dengan Pak Jazilul ya. Zoom-nya tidak muncul, mungkin bisa diperbaiki dulu. Saya mau ke Mas Fahmi terlebih dahulu. Mas Fahmi sudah bergabung lagi. Nah, Mas Fahmi, apakah kemudian Anda mengetahui siapa pengolah hasil Big Data yang diklaim oleh Caimin dan Pak Luhut? Karena tadi Pak Jazilul mengatakan PKB, pengurus PKB tidak mengetahui asal-usul pengolah Big Data ini. Agak aneh ya ketika ketua umumnya bicara di publik klaim soal Big Data tapi tidak tahu sumbernya dari mana. Siapa yang mengolah? Anda tahu tidak Mas Fahmi? Baik, mohon maaf tadi audio putus. Tentang Big Data, klaim Big Data bahwa ada sekitar 100 juta
netizen yang berbicara tentang penundaan pemilu, kemudian 60% kemudian mereka dinyatakan bisa setuju dengan itu. Ini memang betul harus diuji lagi ya, seperti Pak Jazilul tadi bilang, ini bisa dites lagi, diuji lagi. Karena ini big data kan sifatnya open ya, apalagi sumber datanya dari media sosial, open, terbuka, siapapun bisa ngetes. Banyak sekali kawan-kawan akademisi juga bisa ngetes. Cuma syaratnya juga satu adalah kita harus tahu metodologinya. Nah, metodologi dalam big data ini agak berbeda dengan metodologi di dalam survei. Di dalam big data kita menggunakan kata kunci. Jadi dijelaskan kata kunci yang kita pakai itu apa. Misalnya menggunakan kata kunci pemilu. Tapi pemilu kan secara umum. Jadi misalnya penundaan pemilu atau presiden 3 periode dan seterusnya. Yang kedua kemudian periode pengambilan datanya kapan ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Dan yang ketiga adalah kanal media sosial yang dipakai untuk mengumpulkan data apa. Cukup paling nggak tiga variabel ini sajalah. Itu kemudian dibuka, nanti akan bisa direplikasi ulang. Sama big data itu sifatnya akademik, dan di dunia akademik itu ada namanya replikasi. Kita bisa tes ulang apakah penelitiannya hasilnya sama atau tidak. Oke. Meskipun itu percakapan sudah lewat, kita masih bisa ambil tuh data dari media sosial. Oke. Saya kira seperti itu. Ini yang sangat penting kita untuk bisa mengetahui lah dari publik di Indonesia, misalnya katakan polemik terhadap big data ini bisa diselesaikan dengan cara tadi ya, kita terbuka dengan data. Mas Oke, kemudian saya mencoba karena tidak tahu metodologinya, ya. Saya mencoba inisiatif ya dengan Drone Emprit dan kemudian saya gunakan. Mas Fahmi, tahan dulu di situ, Mas Fahmi. Saya harus potong ya. Saya gunakan misalnya 1 minggu data percakapan. Mas Ini kan Fahmi, bisa berbeda ya. Kata kunci yang saya gunakan adalah yang kayak tadi. Mas Fahmi, saya harus tahan dulu di situ. Mas Fahmi, ya, 10.000 percakapan saja itu dari Twitter. Dan kemudian saya ambil dari Lab 45 hasilnya hampir sama juga, ya sekitar 10.000 hasil mereka itu. Nah, hal inilah yang kemudian coba kita lihat dari sumber data yang lain, misalnya dari Facebook dan yang lain-lain. Tentu jumlahnya, persentasenya katakanlah sama dengan di Twitter, keaktifannya nggak akan sampai 1 juta, apalagi 110 juta. Maka disinilah kemudian kalau saya sendiri bisa menyimpulkan agak susah atau bisa dikatakan. Saya harus potong dulu di situ ya. Nggak mungkin kita bisa dapat 100 juta. Oke. Mohon maaf, tampaknya kita ada kendala komunikasi dengan Mas Fahmi. Saya harus potong di situ karena poinnya adalah saya ingin tahu siapa pengolah big data yang diklaim oleh Pak Luhut dan juga Caimin. Karena para pemain ataupun analis di media sosial itu tidak begitu banyak, Mas Fahmi. Apakah kemudian Anda mendengar siapa sebetulnya di balik pengolah big data yang diklaim oleh Caimin dan juga Pak Jazilul? Anda tahu tidak? Karena informasi yang kami dapatkan itu adalah orang yang selama ini sering menyuplai hasil big data kepada Pak Luhut. Pemainnya sama tidak dengan yang ada di lapangan selama ini, Mas Fahmi? Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi. Saya harus break terlebih dahulu untuk memperbaiki. Kita akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait dan juga Ismail Fahmi, founder Drone Emprit sekaligus pakar media sosial. Mas Fahmi, Anda belum menjawab pertanyaan saya ya. Saya harus tanya terlebih dahulu bahwa ini kan pemain ataupun analis media sosial tidak banyak ya di Indonesia. Belum sebanyak surveyor di lembaga-lembaga riset. Yang ingin kami tanyakan, siapa sebetulnya pengolah hasil big data yang diklaim oleh Caimin dan juga Pak Luhut? Karena informasi yang kami terima, orang ini adalah yang biasanya mensuplai data sejak lama untuk Pak Luhut sejak 2019. Anda tahu siapa pengolahnya ini? Saya tidak tahu siapa yang menyuplai data informasi. Memang tidak banyak ya, tidak banyak yang bermain, tapi juga yang mau share informasi ke publik seperti dilakukan Drone Emprit, ada Evalo juga makin sedikit ya. Tapi lebih spesifik yang informasi yang mengolah untuk Pak Luhut saya nggak tahu itu. Oke, Pak Jazilul, hasil big data yang diklaim Caimin itu hasil dari memang dipesan oleh internal PKB yang lembaganya kredibel atau ini sebetulnya sudah pernah dipakai PKB sebelum-sebelumnya dalam mengambil keputusan-keputusan politik atau baru pertama kali digunakan oleh PKB? Pak Jazilul. Ya, setidaknya PKB itu sebenarnya aware dengan data-data itu, termasuk data survei macam-macam. Nah, tetapi memang PKB tidak punya spesifik big data. Okay. Di kantor PKB ada memang
staf yang bekerja untuk mengelola data. Tapi pakai itu big data saya nggak mengerti karena saya pribadi tidak terlalu paham apa itu big data. Gitu. Tanyakan ke Pak Fahmi. Tetapi begini Mbak Nana, yang penting PKB itu menyampaikan apa yang ditangkap oleh publik. Mau dari big data, mau dari koran, mau dari percakapan langsung, mau dari... Itu aja intinya. Oke. PKB menangkap apa yang diinginkan ataupun disuarakan oleh publik. Saya mau tanya ke Mas Fahmi, dari hasil analisis drone emprit ataupun teman-teman media sosial analisis, apakah memang jumlah data yang diklaim Pak LBP dan juga Caimin ini valid ya? Jumlahnya 100 juta atau justru diragukan? 110 juta pengguna media sosial, percakapannya bisa ditangkap, kemudian mayoritas mendukung penundaan pemilu. Memang datanya seperti itu yang didapatkan hasilnya, Mas Fahmi? Kalau soal valid atau tidak, nanti paling bagus adalah kalau seandainya itu kan dibuka datanya, baru kemudian kita bisa tahu valid atau tidak. Yang bisa saya sampaikan ini adalah hasil dari saya sendiri, drone emprit, dan juga S45 yang sudah pernah. Kemarin juga teman-teman dari Evelo misalnya juga membuat analisis. Nah, hasilnya relatif sama dari kami bertiga ini. Tidak banyak percakapannya, jauh di bawah 1 juta gitu misalnya. Jadi yang ini aja sih yang bisa kami sampaikan. Maka di sini akan sangat bagus, saya senang sekali tadi Pak Jazilul menyampaikan bahwa partai, terutama PKB, sudah mulai aware dengan data. Nah bagaimana nih kalau ini Pak, mumpung lagi seksi ini kan soal big data, ini diadakin acara lah bagaimana PKB kemudian mengadakan evaluasi ulang. Lihat percakapan tentang pemilu, kemudian penundaan pemilu, dan mungkin isu-isu lain, mengajak kawan-kawan, banyak sekali kok sebetulnya yang bergerak di bidang big data, analisis big data ini. Jadi biarkan mereka, cukup partai ini membuka ruang Pak. Ya pakai membuka ruang pada kami, sehingga kami kan bisa saling share informasinya. Saya kira seperti itu akan lebih bagus itu. Oke, tapi hasilnya dari drone emprit dan juga 2 media lain, media analisis lain seperti apa? Apakah dari puluhan ribu percakapan yang jumlahnya tadi tidak sampai 10.000 kalau menurut Mas Fahmi itu memang mayoritas mendukung penundaan pemilu atau justru sebaliknya? Coba dipaparkan Mas hasilnya. Hasilnya sudah itu sebetulnya dari 10.000 atau sampai 20.000 itu hanya dari Twitter ya. Kalau kita masuk kemudian Facebook bisa sampai mungkin ratusan ribu. Tapi dibandingkan jumlah Facebook kan jauh lebih kecil ya. Dan mayoritas itu menolak. Mayoritas itu menolak. Tahun 2021 dari 45 pun ketika waktu itu kan sempat ramai. Bukan penundaan tetapi presiden 3 periode. Ya, waktu itu isunya itu sekitar bulan Juni. Hasilnya sama, menolak. Menolak. Kemudian yang sekarang kemudian saya evaluasi juga bukan hanya netizen, kita evaluasi para tokoh. Tokoh-tokoh yang banyak di-share. Jadi netizen itu berpendapat selain pendapat mereka, karena top influencers misalnya, mereka punya pendapat, mereka juga nge-share dari tokoh-tokoh Mbak. Nah tokoh-tokoh ini kemudian kita hitung siapa yang bersuara karena masuk di media online, kemudian di-share, ada sekitar 58 lebih. 77% nolak juga. Dan tokoh-tokoh ini datang dari misalnya dari Muhammadiyah, dari akademisi, dari di surveyor, dan macam-macam ya. Dari politisi juga ada. Oke Pak Jazilul, dari data tadi yang disampaikan, hasil analisis yang disampaikan oleh Mas Ismail Fahmi dengan media analisisnya drone emprit dan 2 media analisis lain yang menghasilkan big data, ternyata hasilnya para pengguna di Twitter dan juga netizen itu mayoritas menolak penundaan pemilu. Itu dari masyarakat yang pengguna media sosial dan juga tokoh-tokoh yang bermain di media sosial, sekali lagi mayoritas adalah menolak penundaan pemilu. Ini hasilnya berbeda sekali dengan klaimnya Ketua Umum PKB dan juga Pak Luhut, Pak Jazilul. Ya, saya menyatakan apresiasi ke Pak Ismail Fahmi yang terbuka nanti untuk bersama-sama PKB untuk melihat hasil yang ada di big data yang di emprit gitu ya, atau di data-data lain. Karena itu bagi kami, para politisi dan partai itu penting. Nah, Pak Nana dan pemirsa juga harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ismail Fahmi tadi, bahwa data itu juga dikenal periodenya. Ini periode apa dan kata kunci apa. Jadi jangan terburu-buru juga bahwa perbedaan data yang disampaikan oleh Gus Muhaimin atau Pak Ismail Fahmi itu seperti yang disampaikan Pak Ismail Fahmi juga. Dicek dulu kata kuncinya apa. Penundaan ini kan baru 2 minggu disampaikan. Kata kunci penundaan pemilu.
itu baru. Nah, periodenya kapan? Itu kata Pak Fahmi itu. Saya hanya ulas saja, periodenya kapan? Kok kita terburu-buru menyimpulkan begitu. Nah, bagi kami, KB tentu saat ini kami membutuhkan data-data yang valid dari perbincangan apakah big data atau publik tentang apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin. Kalau ternyata ini besar, tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Fahmi tadi ya, kalau ternyata keinginan masyarakat besar terhadap penundaan pemilu, maka PKB akan melangsungkan itu gitu. Karena apa? Karena data ini harus diolah menjadi keputusan politik, itu ada mekanismenya tersendiri. Oke, tapi kan kalau data diolah untuk kepentingan Pak Jazilul, TV, kepentingan media itu beda. Data diolah untuk kepentingan politik. Saya pikir Pak Fahmi paham itu. Oke, data diolah untuk kepentingan politik, tapi datanya kenapa tidak dibuka? Metodologinya seperti apa, validitasnya seperti apa? Karena kan untuk mengambil keputusan politik yang berhubungan dengan kepentingan rakyat itu harus jelas datanya, Pak Jazilul. Kenapa tidak dibuka saja? Pasti kita ini sedang melengkapi data, Mbak Nana. Karena kita tahu periodenya gitu. Kapan harus data itu diungkapkan secara valid ke publik. Tuh. Kami kenapa tidak sampaikan, khawatir data itu juga masih belum matang untuk disampaikan kepada publik. Tuh. Itu loh pentingnya Mas Fahmi. Data. Kenapa data saya sebut itu sesuatu yang mati? Itu ya di situ. Siapa analisisnya, untuk kepentingan apa, kapan, itu penting. Kalau data itu tiba-tiba dibuka pada saat yang tidak tepat, maka itu menjadi masalah buat kita. Oke, saya mau tanya ke Mas Fahmi. Mas Fahmi, memang kata kunci, kemudian waktu itu akan menentukan ya perubahan dari hasil big data. Atau memang sama-sama saja pemikiran orang yang ada di media sosial akan berubah kalau kata kuncinya berubah ataupun berbeda dan waktunya juga berbeda. Memang itu akan mempengaruhi ya Mas ya? Memang bisa mempengaruhi, tetapi ordernya kan bisa tidak besar ya. Puluhan ribu ke jutaan itu sangat berbeda ya. Misalnya tadi disampaikan ini topiknya kan penundaan pemilu misalnya. Ya, saya gunakan kata kunci pemilu secara umum, artinya orang yang bicara pemilu tidak bicara soal penundaan itu sudah masuk ya. Data saya hanya bilang cuma 35.000 itu kalau di Twitter saja. Kemudian kalau dikembangkan lagi di Facebook juga nggak sampai jutaan juga. Gitu. Dan ini sebagai contoh ya, makanya memang benar kita akan lebih bagus kalau seandainya ketika membuat rilis tentang big data itu dibuka juga metodologinya. Paling nggak harus data besarnya, nggak harus data mentah, nggak harus, tetapi metodologinya seperti apa sih, sehingga dengan metodologi ini kita bisa verifikasi ulang. Karena kita menjunjung tinggi kan akademik, saya yakin juga teman-teman yang bicara big data itu bicara soal metodologi ilmiah ya, karena tidak akan lepas dari metodologi itu. Maka di sini kita bisa verifikasi bersama-sama nih. Kalau adanya metodologinya dibuka. Metodologi ilmiah ini sangat menentukan hasil dari verifikasi big data ini ya. Karena kalau misalnya tidak dibuka kemudian akan dipertanyakan verifikasinya. Mas Fahmi, saya dapat informasi ya bahwa Anda dan juga teman-teman analis media sosial pernah diminta untuk menghimpun data percakapan di medsos terkait penundaan pemilu 2024 dan hasilnya seperti yang tadi Anda sampaikan. Itu betul, Mas? Tidak pernah ada yang meminta saya. Selama ini kita analisis secara mandiri ya, kemudian kita share kalau downgrade kita share di Twitter. Yang meminta itu netizen. Kalau meminta saya itu netizen. Ketika ada klaim dari Caimin itu pertama kali ada 100 juta itu dan mencolek saya itu di Twitter. Pak Ismail ini benar atau tidak? Kemudian saya baru analisis saat itu. Kita pengen tanya ya, sebetulnya pengguna media sosial di Indonesia itu jumlahnya memang sampai 110 juta dan bisa dideteksi sebanyak itu, Mas Fahmi? Bisa pengguna media sosial kita kan lihatnya kan dari Facebook ya. Media sosial itu apa sih? Media sosial itu media di mana publik itu bisa bersosialisasi dan mudah, bisa posting, bisa komentar. Itu Facebook paling banyak. Twitter, YouTube. YouTube paling banyak. Kemudian Facebook ya, ada Instagram, TikTok makin tinggi sekarang. Kemudian Twitter. Twitter nggak banyak ya, nggak sebanyak yang lain. Tetapi Twitter ini mempengaruhi narasi, percakapan ya. Banyak yang dari Twitter kemudian di screenshot masuk ke Instagram, masuk ke TikTok juga, masuk ke Facebook, dan terutama kemudian masuk ke media mainstream. Contohnya televisi ini. Jumlahnya sampai 110 juta, Mas Fahmi? Menurut survei dari Mas Burhanuddin Munadi dan kawan-kawan, publik itu mendapatkan informasi untuk menentukan pilihan calon capres mereka. 70% itu dari televisi.
hanya 10% dari media sosial. Oke. Tetapi jangan salah, 10% ini mempengaruhi narasi dari televisi. Gitu. Oke. Pertanyaan saya, jumlah pengguna media sosial percakapannya itu mencapai 110 juta? Kalau total percakapan tergantung dari isu yang dibicarakan apa. Gitu ya. Kalau sekarang misalnya tentang Rusia dan Ukraina, bisa sampai 110 juta secara internasional. Tapi kalau soal pemilu saja, apalagi kalau misalnya hanya dalam beberapa minggu terakhir, saya nggak yakin itu sampai 1 juta pun lebih itu. Kalau kemudian kita ambil periodenya lebih panjang, misalnya dari Januari mungkin sampai 1 juta, 2 juta. Tapi kalau sampai 100 juta itu rasanya dari data yang data yang bukan sekarang ini masih jauh itu. Oke, ini yang menyampaikan analis media sosial, orang yang sangat ahli, metodologinya jelas, menyaksikan bahwa ada 100 juta orang di Republik ini yang bercakap-cakap di media sosial soal penundaan pemilu. Gus Jazil, dengan adanya bantahan ataupun analisis dari Mas Fahmi tadi dan juga kawan-kawan Big Data Analisis, sikap PKB tetap bersikukuh ingin pemilu ditunda, Mas? Ya kan, Fahmi itu hanya salah satu saja dan kita hargai. Dan istilahnya operator atau apalah namanya yang bergerak di big data itu kan bukan Pak Fahmi saja. Nah, terkait penundaan pemilu itu big data itu kan hanya bagian dari bahan pertimbangan. Kan satu-satunya. Itu Nah, sebab itu PKB tetap akan melanjutkan wacana ini sembari kita melihat perbincangan lain apakah di big data atau di partai-partai politik atau di ruang-ruang publik. Nah, pada saatnya nanti baru diproses secara politik. Jadi itu alurnya. Tidak mungkin PKB misalkan sendirian untuk ngotot, kata orang Jawa, patok nangkrong urusan ini. Karena ini harus didukung oleh opini publik dan kehendak publik. Nah, big data itu hanya salah satu media. Kata Pak Fahmi tadi di media sosial itu banyak lagi, ada TikTok, YouTube, tweet. Kalau misalkan itu ada orang yang semacam Mas Fahmi atau lembaga gitu, yang memiliki big data lebih luas, juga akan lebih bagus untuk bisa diberikan kepada PKB atau kepada pemerintah. Ya kalau tidak, ya terpaksa kami memutuskannya juga tidak satu-satunya berdasarkan big data, kan gitu. Tapi klaim yang disampaikan Ketua Umum Anda itu menggunakan klaim dari hasil big data. Itu yang utama yang disampaikan. Artinya klaim soal big data itu sangat berpengaruh, menjadi faktor yang berpengaruh dalam menentukan sikap PKB terhadap penundaan pemilu. Sampaikan aja. Di mana masalahnya? Itu maksud saya. Karena kalau menuduh bahwa ini tidak valid, yang menuduh yang menunjukkan buktinya. Maksud saya gitu. Kan kami yang harus menunjukkan bukti itu. Tapi PKB siap ya mempertanggungjawabkan soal hasil big data ini ya, Pak Jazilul. Pak Jazilul, PKB siap mempertanggungjawabkan soal hasil big data ini kepada publik untuk mengambil keputusan politik akhir nanti? Ya pasti dong. Keputusan politik harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan hasil big data yang diklaim oleh Caimin siap untuk dibuka ke publik, dipertanggungjawabkan? Big data sudah saya sampaikan tadi, big data hanya bagian saja, bukan satu-satunya referensi untuk memutuskan, tetapi ingin menyampaikan bahwa PKB sudah terbiasa dengan big data dan mulai belajar kait big data itu penting buat partai politik. Mas Fahmi, terakhir, menurut Anda hasil big data yang diklaim LBP dan juga Caimin ini apakah kemudian berpotensi membohongi publik dan manipulatif karena tidak jelas asal-usulnya, metodologinya, validasinya, sumbernya, bahkan Anda dan juga dua media analisis lainnya hasilnya berbeda dengan yang diklaim oleh Caimin dan juga Pak LBP. Apakah kemudian ini berpotensi memanipulasi informasi terhadap publik? Saya nggak bisa bilang seperti itu ya, karena dalam dunia akademik kita bisa bilang A atau B setelah kita mengetahui sendiri ya. Kita dibuka sendiri baru kemudian bisa bilang, oh ini benar, ini salah gitu. Kita nggak bisa menggunakan berdasarkan dugaan-dugaan saja sebelum melihat. Jadi yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang tidak tahu ini adalah melakukan sendiri penelitian, seperti beberapa lembaga yang lain saya sebutkan itu, dan kita buka metodologinya sehingga publik yang lain bisa mereplikasi ya.
soal pembohongan segala macam, saya kira kita nggak perlu khawatir. Saya sendiri nggak khawatir kok dengan klaim-klaim seperti ini. Karena apa? Kita verifikasi data itu kan terbuka, ya. Bukan hanya saya, betul tadi Pak Jazilul sampaikan, bukan hanya Don Omprit, ada banyak lembaga yang lain, bahkan akademisi, mereka bisa melakukan crawling data sendiri, mereka bisa verifikasi sendiri, ya, bisa tes sendiri. Nah, harapan saya malah ini adalah mumpung lagi isu rame, mengedukasi publik, masyarakat, bagaimana mereka mencoba untuk mengkolek informasi. Jadi isunya bukan hanya soal pemilu, bagaimana big data tadi kita bantu. Kalau saya sangat senang tadi Pak Jazilul sampaikan, bagaimana big data bisa membantu lembaga, ya, partai misalnya dalam pengambilan kebijakan. Ini salah satu yang saya cita-citakan. Bagaimana kita smart, ya, bangsa ini smart dan satunya dengan big data. Dan jelas data bukan satu-satunya, ya, harus di cross check dengan sumber data yang lain, dengan survei, dengan FGD dan lain-lain. Jadi semangat kita sama. Saya yakin kalau saya dengan Pak Jazilul di sini melihat ke depan, terlepas dari soal isu yang sekarang, bagaimana kita menggunakan big data untuk kemajuan bangsa. Ini sangat penting. Oke, bagaimana menggunakan big data untuk kemajuan bangsa. Semoga elit politik, para menteri dan juga ketua umum partai politik bisa memahami metodologi secara resmi dari big data di media sosial ini dan tidak asal melakukan klaim begitu ya. Harus berani mempertanggungjawabkan datanya. Keabsahan datanya ini harus berani dipertanggungjawabkan karena itu akan menjadi penentu dari pengambilan keputusan-keputusan politik di tanah air. Kita tunggu nanti dari PKB apakah berani membuka hasil big datanya, sumbernya. Pak Jazilul, kita tunggu sekali lagi karena itu akan menentukan masa depan dari demokrasi di Republik ini soal penundaan pemilu 2024. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait dan juga pakar media sosial Ismail Fahmi. Sehat selalu Pak Jazilul dan juga Mas Fahmi. Sama-sama. Terima kasih Mbak Nana, Pak Jazilul.